Judul pengada ya. Ya. Judul makhluk pertama diciptakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah barakallahu fikum. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna Jalla fi'ula, Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya sehingga pagi ini kita dapat melanjutkan daras kita, kajian kita masih dalam daurah qasasul Quran, dan ini pertemuan yang ke-19. Dan insyaallah ta'ala ayyuhal ikhwah barakallahu fikum, pagi ini kita membahas satu tema. Setelah kita mempelajari tentang Allah lah yang awal, dan Allah lah yang maha tinggi dari semua makhluknya ini, dan Allah tidak butuh kepada makhluk. Sama sekali Allah tidak butuh. Dalam bahasa yang mungkin agak agak lain sedikit, Allah tidak nempel dengan makhluknya. Allah tidak butuh kepada makhluk, tapi ilmu Allah Ta'ala menyertai makhluknya. Dan kemarin sudah kita bahas, ya cukup panjang juga, tentang
Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dan juga wa huwa ma'akum aynama kuntum. Sekarang saatnya kita mempelajari makhluk pertama kali diciptakan. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Tidak kita ragukan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu ini. Di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-62 Allah taala katakan Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah lah pencipta segala sesuatu ini. Dan Allah taala Maha mengawasi makhluknya. Fa kullu ma siwahu ta'ala fahuwa makhluq. Al-Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah menyebutkan semua selain Allah taala adalah makhluk. Makhlukun lahu, makhluk Allah, diciptakan oleh Allah, marbubun mudabbarun mukawwanun ba'da an lam yakun muhdatsun ba'da adamihi. Di mana semua makhluk ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ada berawal dari ketiadaan, dahulu mereka tidak ada. Lalu diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka muhdats. Makhluk yang baru diciptakan oleh Allah setelah ketiadaannya. Dulu mereka tidak ada. Lalu Al-Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah ini menyebutkan fal 'arsyu alladhi huwa saqful makhluqati ila ma tahta at-tara wa ma baina dzalika min jamidin wa natiqin. Dan arash, maka arash adalah atapnya seluruh makhluk ini sampai kepada apa yang ada di bawahnya. Mulai dari makhluk yang paling bawah sampai makhluk yang paling atas. Arsh adalah atapnya. Baik dari kalangan benda mati ataupun benda hidup yang bergerak ataupun yang tidak nampak bergerak. Yang berbicara ataupun yang tidak berbicara. Semuanya adalah makhluk Allah Ta'ala. Semuanya adalah kerajaan Allah Subhanahu wa taala, berada di bawah kehendak Allah. Berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kudrah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakan semuanya, baik langit dan bumi. Kemudian Allah beristiwa di atas arasy-Nya. Yang tidak butuh kepada arasy. Dan Allah senantiasa tahu apa yang masuk ke bumi ini. Apa pula yang keluar dari bumi dan apa yang naik ke langit. Allahu Akbar. Di sinilah makna wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu ta'maluna basir. Dalam surah Al-Hadid ayat yang keempat itu. Ya Allah bersama kamu dimanapun kamu berada dan Allah Maha mengetahui, Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Tidak ada keraguan sedikit pun di kalangan ahlu tauhid, orang-orang yang beriman dari masa ke masa, bahwa sungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Namun mereka telah khilaf. Ya. Ketika mereka menjelaskan siapakah atau apakah makhluk yang pertama. Namun yang pasti ayyuhal ikhwah barakallahu fikum, manusia bukanlah makhluk yang pertama. Mereka hanya khilaf siapa makhluk sebelum penciptaan langit dan bumi ini. Di kalangan orang-orang mutakallimin sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, mereka menyatakan annahu lam yakun qablahuma syai'. Tidak ada sebelum langit dan bumi ini. Namun ada lagi yang menyebutkan bahwa sebelum langit dan bumi ini ada makhluk yang lain. Seperti firman Allah dalam surah Hud, "Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin." Allah menciptakan langit dan bumi ini dalam 6 masa, dan mereka juga telah khilaf. Hadhil ayyami ahiya ka ayyamina hadhihi.
Ini hari-hari seperti hari-hari kita kah? Au kullu yaumin ka alfi sana mimma ta'udu. Atau satu hari itu seperti 1000 tahun di sisi kita. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Namun yang jelas bahwa ternyata wa kana 'arshuhu 'alal ma' dan arsy Allah ketika itu sudah berada di atas air. Ini ayat menjelaskan bahwa memang ada makhluk selain daripada ada makhluk sebelum penciptaan, sebelum langit dan bumi ini. Allahu Akbar. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan dengan panjang lebar dengan membawakan riwayat-riwayat. Ya. Ada yang sahih dan ada yang dhaif. Dijelaskan oleh para ulama ahli hadis setelahnya pula. Di mana ada riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Ada seseorang yang bertanya, "Ya Rasulullah, aina kana Rabbuna qabla an yakhluqa as-samawati wal arda?" Baru sudah kita jelaskan ini. Sebentar, ini laptop saya agak lambat ya. Tadi saya cari kitab saya, tidak berjumpa saya kitab Al-Bidayah wa Nihayah ini. Terpaksa saya lihat di laptop. Qadarullah lambat ini. Baik. Ayyuhal ikhwah barakallahu fikum. Lalu siapakah atau apakah makhluk yang pertama diciptakan? Ada yang mengatakan yang pertama kali diciptakan adalah al-qalam. Yani khalaqal qalama qabla hadhil asya'i kulliha. Allah menciptakan pena sebelum segala sesuatu ini. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Jauzi dan selain keduanya. Baik. Dalil dari pendapat ini. Ini catat dulu. Berarti pendapat pertama mengatakan al-qalam. Inna awwala, karena dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah al-qalam. Thumma qala lahu. Kemudian Allah Ta'ala berkata kepada pena tersebut, al-qalam. Al-qalam di sini apa? Bukanlah pena seperti pena yang tampak atau pena yang ada di kalangan makhluk ini, bukan. Kecil sangat itu. Dan bukan pula kalaupun terbayang, oh berarti mungkin modelnya seperti ini, tidak juga. Buka saja. Taib. Lalu al-qalam pun menulis sampai hari kiamat apa yang akan terjadi, bima huwa kainun ila yaumil qiyamah, apa yang akan terjadi sampai hari kiamat kelak. Taib. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Namun ada lagi riwayat والذي عليه الجمهور فيما نقله الحافظ أبو العلاء الهمداني وغيره, dan yang dipilih jumhur sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Hafiz Abul Ala Al-Hamadani dan selainnya, annal arsya makhlukun qabla dhalik, arsy adalah yang diciptakan sebelum itu. Dan ini yang juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari satu jalan dari Ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas sebagaimana yang ditunjukkan oleh riwayat dalam Muslim di dalam sahihnya dengan sanadnya, di mana an Abdullah bin Amr bin Al-As qala
sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Amr bin As berkata, kataballahu al-maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda. Allah menulis takdir-takdir semua makhluk ini sebelum menciptakan langit dan bumi bi khamsina alfasanah. Sebelum 50,000 tahun. Wa qala wa arsyuhu 'alal ma', dan arasnya saat itu di atas, sudah berada di atas air. Maka berdasarkan hal ini, arasy adalah makhluk yang pertama, pendapat yang kedua ini. Paham tu? Berarti pendapat yang kedua apa? Tulis. Arasy. Dan para ulama yang kedua ini menyebutkan fahadha taqdiru huwa kitabatuhu bil qalamil maqadira. Wa qad dalla hadzal hadits anna dzalika ba'da khalqil arsy. Jadi pendapat yang kedua ini menyebutkan bahwa memang betul ada hadis yang menjelaskan penciptaan qalam, dan al-qalam disuruh oleh Allah Taala untuk mencatat takdir semua makhluk. Anna dzalika ba'da khalqil arsy, tapi setelah Allah menciptakan arsy. فثبت تقدم خلق العرش على القلم الذي كتب به المقادير كما ذهب إلى ذلك الجماهير. Maka mereka memandang bahwa terdahulunya arsy dari pena yang mencatat takdir semua makhluk, sebagaimana ini pendapatnya jumhur para ulama. Baik, demikian juga ada hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Imran bin Husain. Imran bin Husain, qala ahlul Yaman, berkatalah penduduk Yaman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ji'naka linatafaqqaha fid din. Kami datang kepadamu Muhammad untuk belajar agama ini. Demikianlah para sahabat dahulu, mereka datang kepada Nabi belajar agama, karena al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu datangi, bukan nunggu datang saja. Walinas'alaka an awwali hadzal amr, dan kami ingin bertanya kepadamu tentang pertama kali makhluk ini. Faqal, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, kana Allah wa lam yakun syai'un qablahu. Allah sudah ada dan belum ada sebelumnya sesuatu pun. Wa fi riwayatin ma'ahu wa fi riwayatin ghairu wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Wa kataba fi dzikri kulli syai'in. Ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa arasnya sudah berada di atas air. Maka berdasarkan riwayat ini, para ulama menjelaskan atau berpendapat dengan pendapat yang kedua ini, bahwa yang pertama kali diciptakan adalah arasy. Baik. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang lambat nih laptop saya. Error. Sebentar ya. Saya buka di handphone. Di laptop saya error. Di situ bagus sinyal. Hah? Bagus sinyal.
Sinyal bagus nggak? Qadar. Baik. Baik, ikhwati fillah barakallahu fikum. Saya tidak dapat lanjut membaca dan kitab ini karena kitab saya di laptop ini error, kitab di rumah tadi tidak jumpa. Jadi begini, para ulama telah khilaf mana yang pertama kali diciptakan. Namun ada dua pendapat dari sekian banyak pendapat dan tidak kurang dari 4 pendapat yang pertama kali diciptakan. Bahkan ada yang memandang bahwa yang pertama kali diciptakan adalah air. Bahkan juga ada pendapat lain. Namun yang terkuat dari semua pendapat yang ada itu ada 2. Apa itu? Mau lagi itu. Baik. Ada pendapat lain. Ini laptop saya bawa lagi. Ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa waqala akhirun bal khalaqallahu azza wa jalla al-ma'a qabla 'arsy. Namun ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa yang pertama kali diciptakan adalah arsy. Sebagaimana ada riwayat dari As-Suddi, dari Abi Malik, dari Abi Saleh, dari Ibnu Abbas, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dari sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah kana 'arshuhu 'alal ma' wa lam yakhluq syai'an ghaira ma khalaqa qabla al-ma'." Dan Allah Ta'ala, arasy Allah ada di atas air dan tidaklah Allah menciptakan sesuatu pun selain apa yang Allah Ta'ala ciptakan sebelum air. Baik, ini pendapat yang ketiga. Ada lagi pendapat awwalu ma khalaqallahu azza wa jalla an-nur wa dhulmah. Allah menciptakan cahaya dan kegelapan. Baik, ini pendapat yang keempat. Selanjutnya wa qad qila innal ladzi. Ada lagi yang berpendapat bahwa sesungguhnya yang diciptakan oleh Allah khalaqa rabbuna ba'dal qalam kursi. Setelah diciptakan qalam adalah kursi. Kemudian setelah kursi adalah arsy. Kemudian setelah itu adalah hawa, yakni hamparan ya, dan zulmah, jadi angin ya. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan air, fa wada'a arshuhu 'alal ma' wallahu ta'ala a'lam. Jadi banyak pendapat. Di sini setidaknya ada 4 pendapat ya. Yang pertama apa? Al-qalam. Yang kedua arsy. Yang ketiga air. Yang keempat kegelapan dan cahaya. Cahaya dan kegelapan. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fiikum. Yakni Allah ciptakan an-nur wal zulmah. Cahaya dan atau kegelapan. Baik. Namun yang paling kuat ayyuhal ikhwah barakallahu fiikum ada 2. Satu adalah al-qalam atau arsy. Namun tadi juga saya mendengarkan Syekh Shalih Al-Utsaimin menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah arsy. Dan ini sebagaimana pendapat jamaahirul ulama atau jumhurul ulama. Faham tu? Baik.
Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang coba kita lihat Arsy. Oke, kita terlepas dari perbedaan pendapat para ulama dan saya lebih cenderung memilih pendapat sebagaimana pendapatnya jumhurul ulama. Arsy yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pendapat yang kedua juga kuat ya. Baik, sekarang coba kita lihat Arsy. Arsy Ar-Rahman. Di dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang Arsy, Allahu Akbar. Pertama, Allah mengatakan dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari, "Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu." Dahulu Allah ada dan tidak ada sesuatu pun selain Allah. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan arsy Allah berada di atas air. Hadis-hadis tentang arsy ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang sifatnya, tentang posisinya, dan yang lain-lainnya. Coba kita baca riwayat-riwayat yang ada itu. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga adalah hadis. Selain dari hadis yang menyebutkan Allah sudah ada dan tidak ada sebelumnya, dan arsy Allah berada di atas air. Coba lihat. Arsy ini adalah makhluk yang paling tinggi. Arsy ini adalah makhluk yang paling tinggi. Dan paling besar. Tentang hadis yang menjelaskan paling tingginya, ini sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk memohon surga Firdaus. Kalau memohon surga kita, maka mohonlah surga Firdaus. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Fa idza sa'altumullaha, jika kalian meminta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, maka mintalah surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannati wa a'lal jannati." Karena sesungguhnya ia adalah surga yang paling tengah dan yang paling tinggi. Ini surga Firdaus adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Wa a'lal jannah, kan jelas itu, dan yang paling tinggi. Jadi lebih tinggi dari surga itu. Wa fawqahu 'arsyur rahman, dan arasnya dan di atasnya adalah arsy ar-Rahman. Wa minhu tafajjuru anharul jannati, dan dari surga Firdaus itu memancarlah sungai-sungai surga. Di atasnya terdapat arsy ar-Rahman, dan dari arsy ini, dari situ memancarlah sungai-sungai surga. Allahu Akbar. Bukan, dari surga Firdaus itulah memancar sungai-sungai. Berarti di dalam hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Pertama, memberikan faedah kepada kita, apabila kita meminta, maka minta yang paling tinggi. Minta surga Firdaus. Surga yang paling tinggi. Fa'innahu awsatul jannati, karena sesungguhnya surga Firdaus adalah surga yang paling tengah, wa a'lal jannah, dan yang paling tinggi. Berarti di atas surga itu ada apa? Surga paling tinggi kan surga Firdaus. Wa fawqahu 'arsyur rahman, dan surga Firdaus di atasnya lagi adalah arsy ar-Rahman. Ajib. Dan dari surga Firdaus itu memancar sungai-sungai. Luar biasa.
Di sini kita dapat kesimpulan bahwa arasy lebih tinggi daripada surga. Ajib. Berarti kalau seperti itu, makhluk ini, kita ini manusia berada di bumi, di atas kita ada langit. Dan di atas itu ada makhluk lagi, para malaikatnya. Di atas itu ada makhluk lagi. Dan kita tidak tahu detailnya. Ada Sidratul Muntaha, ada kursi, ada sorga, ada air. Dan ternyata yang paling tingginya adalah Arsyur Rahman, Arsy Ar-Rahman. Nanti ketika menyebutkan tentang langit akan kita sebutkan adanya perkataan para sahabat jarak antara satu langit dengan langit berikutnya. Ajib. Ketinggiannya luar biasa. Jadi antum jangan bayangkan ketika Allah menyebutkan bahwa arasy di atas, ya. Ketika Rasul menyebutkan arasy di atas atau di atas kita ada langit lagi, dempet-dempet begitu, enggak. Ada jarak yang luar biasa panjang. Bayangkan pemikul arasy saja. Antara cuping telinga dengan pundaknya berapa? 700 tahun perjalanan. Terbayang enggak? Enggak ada database kita lagi itu. Enggak masuk di akal kita lagi. Cuman karena itu kabar shadiq yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amanna. Kita beriman kepada Allah dan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Baik. Luar biasa. Ketika Allah menyebutkan firman-Nya di dalam surah Al-Haqqah ayat yang ke-17. Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung arasy Rabbmu di atas kepala mereka. Ajib. Dan secara bahasa arasy itu adalah singgasana. Singgasana. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah sebutkan dalam riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih, udzina li an uhadditsa an malakin min hamalatil arsy. Dan aku diizinkan untuk berbicara tentang satu malaikat dari malaikat pemikul arsy. Inna baina syahmati udhunihi ila atikihi masiratu 700 amin. Jarak antara daun telinganya malaikat pemikul arsy dengan pundaknya adalah perjalanan 700 tahun perjalanan. Ajib. Berapalah jauh antara cuping telinga, syahmah udhunihi, syahmah ini nih, cuping telinga, sampai ke pundak. Ini 700 tahun perjalanan lamanya. Ajib. Allahu akbar. Luar biasa. Belum lagi besar tubuhnya yang lain. Terbayang tidak ini? Jadi sekarang yang antum yakini, sebagaimana Rasul kabarkan, berarti kita ini di atas kita tidaklah makhluk yang di bawah ini, melainkan makhluk yang di atas jauh lebih besar. Yang di atasnya jauh lebih besar. Di atasnya jadi jauh lebih besar. Dan yang paling besar dari semua makhluk ini adalah Arsy Ar-Rahman. Dan ia seperti perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, bagaikan apa? Atapnya bumi ini. Bukan atapnya bumi. Atapnya semua makhluk ini. Makhluk yang sebesar-besar setelahnya. Dan sampai makhluk yang sekecil-kecilnya. Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Zat yang Maha Rahman beristiwa di atas arasy. Allahu akbar. Luar biasa. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya di dalam kitab ini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala membawakan satu judul bab tentang sifat-sifat arsy. Faslun fi ma warada fi sifati khalqil arsy wal kursi
Satu pasal tentang riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang sifat arasy dan kursi. Baik. Para talabatul ilmi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat lain. Besarnya arasy. Itu tadi yang paling tinggi ya. Sudah terbayang bahwa arasy adalah makhluk yang pertama. Arasy adalah makhluk yang pertama. Yang kedua? Hah? Bukan. Catatan yang kedua tentang arasy apa? Arasy adalah makhluk yang paling tinggi. Di bawahnya ada surga Firdaus. Faham itu? Maka kalau memohon surga fas'aluhul firdaus. Memohonlah surga Firdaus kepada Allah. Baik. Sekarang arasy adalah makhluk terbesar. Sudah kita sebut tapi kita ulang lagi hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Mas samawati sab'u fil kursi illa kahalaqatin mulqatin bi ardin falatin." 7 langit dibandingkan dengan kursi tidak lebih besar dari sebuah cincin yang dilemparkan di padang pasir. Kahalaqatin mulqatin, seperti cincin yang dilemparkan di ardin, di bumi, falatin di bumi yang luas atau di padang pasir. Ajib. Wa fadl 'arsy 'alal kursi, dan besarnya atau perbandingan ars dibandingkan dengan kursi. Kafadli tilkal falati 'ala tilkal halaqah. Ajib. Perbandingannya bagaikan padang pasir dengan cincin tersebut. Allahu akbar. Berapalah besar cincin dibandingkan padang pasir yang sedemikian luas. Begitulah cuma besarnya langit-langit itu. Langit yang 7 malah. Semuanya. La ilaha illallah. Allahu akbar. Dan dibandingkan pula kursi. Ya, perbandingan langit tadi dengan kursi. Sekarang perbandingan kursi dengan arasy hanyalah sebesar cincin pula kursi itu dibuatnya. Sementara arasy adalah seperti padang pasir yang sedemikian luas. Ajib. Maka di sini kita dapat paham bahwa arasy adalah makhluk yang paling besar. Allahu akbar. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat arsy sungguh sangat besar dan sungguh sangat menakjubkan. Hadza khalqullah, ini adalah ciptaan Allah. Allahu akbar. Baik, para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum merasa enggak bahwa arsy ini besar? Oh, besar. Namun sedemikian besar arsy ini, ada yang menakjubkan. Arsy bisa bergetar. Arsy bisa bergetar. Luar biasa. Dan kita tidak tahu bagaimana hakikat. Karena di dalam hadis Nabi sudah sebutkan arsy itu juga di atas air. Di mana posisi-posisi pas kita tidak tahu betul. Itulah hikmah yang Allah berikan kepada kita. Cukup kita mengimani apa yang dikabarkan oleh Allah, yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Detail-detailnya kita tidak tahu. Jadi dalam hadis-hadis yang ada, arsy Allah di bawahnya air. Ada lagi hadis yang menyebutkan di bawahnya surga, kan? Di atas surga Firdaus adalah arsy, kan? Berarti surga Firdaus di bawahnya. Di mana air, di mana surga, posisi detailnya kita tak tahu.
Baik itu. Namun air di sini ada lagi para ulama menyebutkan tidak sama seperti air lautan di tempat kita. Kita tidak tahu bagaimana detailnya. Kalau seperti air lautan di tempat kita berarti ada laut di atas kan? Waktu terbayang juga. Kita tidak bisa memikirkannya detail karena tidak ada database di kepala kita. Makanya kemarin Ustaz berikan sebuah muqaddimah. Kalau tidak ada database-nya di kepala kita. Tidak ada pernah kita tengok. Tidak pernah pula ada makhluk yang serupa dengan itu. Berarti cara kita mendapatkan ilmu adalah dari kabar yang benar. Dari kabar sadiqah. Faham tu? Dari kabar yang wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Dari wahyu yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tapi ternyata arasy yang sedemikian besar, sedemikian menakjubkan, antum coba dengar. Arasy ternyata bisa bergetar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, dalam keluarkan Al-Imam Bukhari dan Muslim, innal arsya ihtazza li mauti Sa'ad bin Mu'adz. Ajib. Allahu akbar. Sesungguhnya arasy Ar-Rahman yang sedemikian besar itu ihtazza li mauti Sa'ad bin Mu'adz. Bergetar kena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Allahu akbar. Luar biasa. Berarti siapa makhluk ini? Siapa manusia yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Kok bisa-bisanya arsy bergetar kena kematiannya? Ajib, hebat enggak tuh? Makanya sebagian para ulama menyebutkan memang betul-betul bergetar arsy itu dengan segala kekuasaan Allah. Dan hanya Allah yang mengetahui. Arsy yang sedemikian besar bergetar. Ajib. Beliau Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz. Orang yang tidak terlalu lama keislaman. Allahu akbar. Beliau berasal dari kabilah Aus. Dari salah satu suku besar di kota Madinah Al-Munawwarah. Sebelum masuk Islam, Sa'ad bin Mu'adz adalah seorang pemuka di kalangan kaumnya dari suku Aus. Dan beliau masuk Islam melalui dakwahnya Mus'ab bin Umair. Duta dan da'i yang pertama mendakwahkan Islam di kota Yathrib ketika itu. Setelah masuk Islam, Sa'ad bin Mu'adz ini pun berdakwah kepada kaum. Tidak lama umurnya. Namun beliau sempat ikut dalam perang Badar. Dan Sa'ad bin Mu'adz ini sebagai seorang yang banyak memberikan dukungan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai waktu perang itu beliau betul-betul support, memberikan dukungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga beliau ikut dalam perang Khandaq. Namun beliau Sa'ad bin Mu'adz terkena panah musuh yang melukai lengan, menyebabkan pendarahan yang hebat. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Dan para ulama menyebutkan bahwa ini kalau kisah Sa'ad bin Mu'adz itu perlu waktu khusus kita untuk membahas. Sekarang dari detik-detik akhir sesi ini. Para ulama menyebutkan usia Islamnya Sa'ad bin Mu'adz hanya sebentar. Tapi arasy Ar-Rahman yang sedemikian besar bergetar. Oh, ini yang menakjubkan. Siapa yang tahu usia keislaman Sa'ad bin Mu'adz? Sebentar saja, tidak lama. Kira-kira berapa tahun itu? Kira-kira lah. Aras bergetar dibuatnya, kira-kira berapa tahun usia keislamannya? Terbayang enggak? Kira-kira sampai enggak 10 tahun? Sebentar. Coba bayangkan. Sa'ad bin Mu'adz ini, beliau masuk Islam pada
tahun ke-11 atau 12 kenabian. Karena di saat itu yang mendakwahkannya adalah Mus'ab bin Umair. Dan Mus'ab bin Umair datang ke kota Yathrib sebelum Nabi datang. Di tahun 11 atau tahun ke-12. Paham itu? Baik. Dan beliau wafat tahun 5 Hijriah setelah terjadinya perang Khandaq akibat luka yang dideritanya. Berarti masih Islam hanya berapa tahun? Saya ulang lagi. Berapa tahun? Dia masuk Islam tahun 11 atau 12. Dan dia wafat tahun ke-5 Hijriah. Setelah perang Khandaq, Pak. Berarti beliau usia keislamannya hanya berapa tahun? Lebih kurang 5 atau 6 tahun saja. 6 tahun saja. Ajib. Luar biasa. Luar biasa. Ini menakjubkan. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada apa kira-kira rahasianya Sa'ad bin Mu'az? Yang jelas tentang kualitas keislaman. Hari ini keislaman kita sejak kecil. Bahkan sejak kita balik betul-betul kita sebagai seorang yang mukallaf. Sekarang sudah berapa tahun kita balik mukallaf? Apa kira-kira yang baru kita buat bergetar? Adakah jiwa kita sudah bergetar sendiri di saat dibacakan ayat-ayat Allah? Ketika Allah menyebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan nama Allah, hanya saja orang beriman itu bergetar hati mereka. Adakah hati kita bergetar? Ataukah orang lain baru yang menggigil kita buat manakala kita nampak dia kena kebengisan dan kegarangan kita? Allahumma musta'an. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada demikian Arash tadi. Dan antum tahu, ternyata makhluk yang bernama manusia ini kalau dia taat kepada Allah, Allah sayang kepadanya, Allah ridha kepadanya, makhluk yang paling besar bisa bergetar. Itulah Sa'ad bin Mu'adz. Allahu Akbar. Dan dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan bagaimana dulu Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam melihat di hari kiamat. Nabi menceritakan tentang sahabatnya Nabi sebelumnya. Kata Nabi dalam riwayat Abu Sa'id al-Khudri, "An-nasu yas'aquna yaumal qiyamah." Pada hari kiamat manusia akan pingsan mereka ditiup sangkakala itu. Fa'akunu awwala ma yufiqu. Lalu akulah yang pertama kali sadar kembali. Fa'idha ana bi Musa akhidun bi qa'imatin min qawa'imil arsh. Tapi ternyata, kata Nabi, aku melihat Musa berpegangan pada salah satu tiang arsh. Berarti yang sadar duluan siapa? Ajib. Makanya Rasul tidak boleh membanding-bandingkan antara satu nabi dengan nabi berikutnya. Itu pula di antara apa? Di antara tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak kita ragukan lagi, Nabi Muhammad adalah sayyidul anbiya, penghulu dari sekalian nabi. Namun ternyata di sana ada makhluk di kalangan nabi dari nabi lain yang memang dekat dengan Allah. Seperti Rasul menyebutkan tentang Musa alaihissalam berpegangan pada salah satu tiang aras, beliau ceritakan. Allahu Akbar. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah, karena keterbatasan waktu dan ilmu, kita cukupkan sampai di sini dulu. Apa yang bisa kita tambahkan pada pertemuan selanjutnya, insyaallah taala kita tambahkan. Yang benar hanya dari Allah. Semoga Allah taala berikan kita taufik, rizki untuk mengikuti kebenaran ini dan tertanamnya keimanan dalam hati kita. Dapatlah kita kesimpulan bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan Allah adalah Arsy. Walaupun pendapat yang mengatakan berdasarkan hadis yang sahih, Al-Qalam juga adalah ada pendapat yang kuat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.